Saudara-saudari yang tercinta, salam damai. Kita menjelang akhir musim Paskah. Injil hari ini sangat menenangkan. Saya tidak akan meninggalkan Anda sebagai anak yatim. Saya akan kembali kepada Anda. Murid-murid Yesus mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus semasa Yesus hidup di bumi ini. Dan sesudah kebangkitannya pun, Yesus selalu bersama mereka. Yesus sering menampakkan dirinya kepada mereka dengan cara yang berbeda. Dia akan muncul di depan pintu terkunci, muncul ketika mereka paling tidak mengharapkan dia, seperti peristiwa sewaktu Thomas menyentuh Yesus untuk memastikan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus akan makan bersama-sama dengan mereka untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit dan dia bukan hantu. Melalui semua peristiwa dan kejadian ini, Yesus berusaha mengenali murid-muridnya dengan kesadaran bahwa dia selalu dengan mereka. Tetapi murid-murid Yesus tidak dapat memahami kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka mulai memahami kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Sudah tibalah masanya Yesus akan pergi kepada Bapa di surga. Murid-murid Yesus bingung, cemas, bagaimanakah arah masa depan mereka. Mereka tinggalkan semua untuk Yesus guru mereka. Guru mereka meninggalkan mereka. Mereka tidak dapat melihatnya lagi. Mereka tidak dapat menyentuhnya lagi. Mereka tidak dapat makan dengannya lagi, seperti yang mereka lakukan selama ini. Hakikatnya ialah Yesus telah pergi kepada Allah Bapa. Ini telah membuat murid-murid Yesus bingung. Masa depan mereka gelap. Dalam kebingungan besar ini, seperti seorang bapa yang menghibur anak-anaknya, Yesus memanggil mereka, "Anak-anakku yang kusayangi, saya berjanji kepada kamu bahwa saya tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Saya akan kembali." Kita melihat bagaimana Allah Bapa menghibur Israel. Saya telah melihat penderitaan anak-anak saya Israel di Mesir dan telah mendengar tangisan mereka. Saya tahu penderitaan mereka dan saya turun untuk membebaskan mereka dengan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Dan Allah Bapa selalu bersama mereka sepanjang pengasingan mereka ke tanah perjanjian. Sebagai awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ketika mereka memerlukannya. Marilah kita yakin, saudara-saudari yang dikasihi, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai anak-anak yatim. Pada masa pandemik ini, Dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Hari-hari ini kita hidup dalam pengasingan, kesepian, dan kerentaan. Seperti murid-murid Yesus, kita pun merasa seperti anak-anak yatim. Saudara-saudari, bagaimana dengan saudara-saudari pendatang kita di seluruh dunia yang tidak mempunyai tempat tinggal, air, makanan yang bersih, pekerjaan, atau pengangkutan sampai ke rumah mereka? Kita mau mendengar Yesus berkata sekali lagi, "Saya tidak akan meninggalkan Anda anak yatim." Pada masa-masa buruk seperti wabah ini, normal bagi kita untuk merasa ketidakadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Tetapi dalam Alkitab kita mempunyai banyak rujukan bahwa Yesus selalu bersama umat pilihannya di tengah-tengah perang, kelaparan, banjir, dan bahkan ribut. Kita membaca, "Jangan takut karena saya bersamamu.
Jangan kecewa, karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkan kamu. Aku akan menolong kamu. Aku akan memelihara kamu dengan tangan kananku. Dalam kitab Ulangan kita membaca, jadilah kuat dan berani. Jangan takut, karena Allah Bapa menyertai kamu dalam perjalananmu. Dia tidak akan meninggalkan kamu atau menyangkal kamu. Janganlah kita kehilangan kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang selalu bersama kita. Percayalah kepada Yesus. Yesus anak Allah mengatakan kepada kita, jangan biarkan hati kamu terganggu. Percayalah kepada Allah Bapa. Percayalah akan aku. Lockdown seluruh umat manusia hari ini mengingatkan kita bagaimana kita terlalu tergantung pada diri kita. Kebijaksanaan manusia maupun sains dan teknologi tidak dapat menyelamatkan dunia ini. Segala kekayaan dan kebesaran kita tidak akan menyelamatkan kita. Hanya Allah Bapa boleh menyelamatkan kita. Kita perlu berlutut di nama Yesus yang akan menyelamatkan kita. Hampir semua orang telah mendengar puisi ini. The Footprints in the Sand, karya Mary Stevenson. Puisi ini adalah mengenai seseorang yang bermimpi bahwa dia berjalan di sepanjang pantai dengan Yesus. Di langit dia melihat gambar kehidupannya serta 2 set jejak kaki di pasir. Dia melihat bahwa pada saat paling down dalam hidupnya hanya ada 1 set jejak kaki. Dia mengingatkan Allah Bapa bahwa Allah Bapa berjanji untuk selalu berjalan bersamanya dan bertanya kepadanya, mengapa dia tidak ada bersama dia waktu dia dalam masa-masalah hidup dia. Tuhan berfirman, anakku yang tercinta, saya tidak akan meninggalkanmu dalam masa percobaanmu. Apabila kamu hanya melihat 1 set jejak kaki, ketika itulah saya berada bersamamu. Ya, saudara-saudari yang dikasihi, Tuhan kita ada bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dalam situasi yang sangat mirip dalam kehidupan Joshua, Tuhan meyakinkan kehadiran yang setia kepadanya. Mengatakan, jadilah kuat dan berani, jangan takut dan jangan kecewa, karena Tuhan Allahmu bersamamu kemanapun kamu pergi. Kita mendengar janji yang sama dari Yesus dalam bacaan hari ini. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Kita menemukan hikmat Tuhan dalam keadaan terburuk yang terjadi, yaitu penganiayaan orang-orang Kristen Yahudi yang baru di Jerusalem. Tuhan menjadikan tragedi ini sebagai kesempatan berkat bagi menyampaikan berita baik keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Orang-orang Kristen Yahudi yang pertama dipaksa bersurai ke diaspora. Sekiranya tidak karena penganiayaan ini di Jerusalem, kita tidak akan menjadi orang Kristen hari ini. Rasul Filipus yang melarikan diri ke Samaria mulai mewartakan kabar baik kepada orang Samaria dan mempermandikan mereka dalam nama Yesus. Roh Kudus menemani karya pewartaan Injil yang pertama ini dan memperkuatkan kata-kata pewartaannya dan mengesahkan pewartaan. Kehidupan orang-orang di kota itu berubah secara radikal dan mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Kejadian tragedi di mata orang Kristen Yahudi pertama di Jerusalem memang merupakan berkat di mata Allah. Manusia tidak akan dapat memahami kebijaksanaan Allah Bapa kapan-kapan pun. Bolehkah kita mempercayai wabah virus corona ini sebagai berkat? Ya, mari kita berdoa kepada Yesus. Seperti bapa yang anaknya dengan roh jahat. Saya percaya, bantu saya mengatasi rasa tidak kepercayaan saya.
Dalam pembacaan kedua hari ini yang diambil dari surat pertama Santo Petrus, orang-orang Kristen yang dianiaya diingatkan agar tidak putus asa, tetapi memiliki kepercayaan yang dalam kepada Yesus, Juru Selamat dunia, dan bersedia untuk menjawab dengan sopan kepada siapapun yang bertanya atau mengungkapkan kepercayaan mereka. Saudara-saudari yang tercinta, kepercayaan kita bukanlah iman yang berorientasikan emosi, pemujaan, dan keajaiban, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang tegas, kokoh, dan stabil. Walaupun kita tidak memahami tragedi pandemik ini, marilah kita percaya kepada Tuhan yang bangkit akan menyelamatkan kita. Dalam Injil, sekali lagi iman kita diuji. Yesus Kristus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu anak-anak saya yatim. Saya akan kembali kepada kamu." Sebelumnya, Yesus berjanji kepada murid-murid yang bingung bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka sendirian tanpa perlindungan dan bimbingan. "Aku akan minta Bapa, dan Dia akan memberi kamu seorang penasihat lain untuk bersama kamu selama-lamanya." Seperti Yesus, Roh Kudus pun menjadi penghibur, pelindung, penolong, dan pembela kita dalam masa kesusahan dan ketidakpastian. Roh Kudus yang dijanjikan akan segera diantar oleh Yesus. Roh Kudus akan menjadi penghibur kita. Mari kita tunggu Roh Kudus yang dijanjikan akan menghidupkan kita dan membangun kembali surga baru dan bumi baru. Ya, setiap kejahatan akan berlalu. Bersama Yesus dan Roh Kudus, kita pasti menang atas semua kejahatan. Bersama Santo Paulus, marilah kita bersuka cita dan berkata, "Karena saya yakin bahwa tidak ada kematian atau hidup, malaikat atau penguasa, atau hal-hal yang ada, atau perkara yang akan datang, atau kekuatan, atau kedalaman, atau apapun dalam semua ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Bapa kepada Yesus Kristus Tuhan kita." Walaupun dalam keadaan lockdown, mari kita bertindak untuk menolong semua orang yang terkena wabah ini. Marilah kita menjadi penghibur jiran pada saat yang sangat memerlukan ini. Marilah kita menjadi Roh Kudus yang akan menghidupkan orang lain dengan perbuatan amal dan cinta kita. Marilah kita membawa kegembiraan dalam kehidupan orang sakit. Marilah kita mendampingi yang ketinggalan, yang letih, dan yang sedih. Marilah kita seperti Yesus mengatakan kepada mereka yang kehilangan harapan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu anak-anakku sebagai yatim." Semoga Tuhan memberkati kita dan memberi ganjaran kepada kita.